Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 praktek pemasaran program studi kewirausahaan semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Wisnu Raihan Aditya, SAB MSI. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 10 poin materi, yaitu profil perusahaan Puri Food and Healthy, proses kegiatan praktek pemasaran, agenda kegiatan praktek pemasaran, deskripsi produk Puri Food and Healthy, target pasar Puri Food and Healthy, strategi pemasaran Puri Food and Healthy, kendala kegiatan selama praktek pemasaran, hasil evaluasi, strategi alternatif penyelesaian, dan dokumentasi kegiatan praktek pemasaran. Sebelum memasuki ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Liana Ruth Teresia Siagian dengan NIM 72132600024. Yang kedua, Dewi Azmia dengan NIM 72132600004. Yang ketiga, Riyama Pakpahan dengan NIM 72132600039. Yang keempat, Alvin Dwi Bayanaka dengan NIM 72132600019. Yang kelima, Rafid Manpaji dengan NIM 72132600012. Puri Food and Healthy merupakan usaha yang berdiri sejak tahun 2021. Puri Food and Healthy didirikan oleh Ibu Putri Nasution. Puri Food and Healthy ini berdiri di bawah naungan CV Jabal Rahmat. Adapun pendiri dari CV Jabal Rahmat itu yaitu Bapak Ijahri Nasution. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bisa dijelaskan sedikit mengenai produk apa saja sih yang dipasarkan oleh Puri Food and Healthy? Nah, di Puri Food and Healthy ini ada dua produknya. Yang pertama itu Puri Aren Cair, dan yang kedua Mango Milk Puri. Jadi Puri Aren Cairnya ini produk gula aren cair original yang menggunakan bahan baku utama yaitu air nira asli. Nah, adapun proses pembuatannya itu melibatkan penyulingan atau pemanasan nira aren segar untuk menghasilkan cairan kental yang kaya akan gula alami. Nah, Puri Aren Cair ini juga sudah dikemas dengan kemasan yang praktis dan mudah dibawa dan diminum kapan saja. Untuk produk yang kedua itu ada Mango Milk Puri, yaitu produk susu mangga yang terbuat dari 100% mangga asli dan susu full cream. Nah, adapun keunggulan dari Mango Milk Puri ini sendiri, dia itu memiliki cita rasa yang unik dengan gabungan manis antara kesegaran dan manisnya mangga dengan kemurnian dari susu full cream itu sendiri. Selama kegiatan praktek pemasaran di Puri Food and Healthy, agenda apa saja sih yang dilakukan selama praktek kegiatan pemasaran? Nah, kami kan melakukan praktek pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Beberapa hal yang kita lakukan itu yang pertama membuat ini konten untuk sosial media Puri Food and Healthy. Yang kedua itu membantu melakukan namanya promosi. Terus kita membuat campaign. Lalu selanjutnya itu kita membantu untuk pemasaran digital melalui e-commerce yang sudah disediakan oleh Puri Food dan Healthy-nya. Terus untuk hari Sabtu tanggal 16 Maret kita juga bikin hal yang sama, bikin ini konten. Terus kita juga loading di Suduya Jalan Genjen Katamso. Terus untuk tanggal 18 Maretnya juga sama, kita membuat ini konten, membuat campaign, membuat pemasaran digital di e-commerce yang udah kita tunggu. Selanjutnya itu juga di tanggal 25 Maret 2024 kita juga melakukan pemasaran digital, melakukan pemasaran di e-commerce juga, melakukan yang namanya ini konten. Nah, untuk terakhir tanggal 1 April kita membuat video konten, membuat pemasaran digital, terus juga membantu melakukan promosi campaign, dan yang terakhir mungkin perpisahan mungkin kepada Ibu Putri gitu. Nah, selama kegiatan praktek pemasaran ini kan ada nih proses-proses yang kita lakukan. Coba bisa nggak jelaskan bagaimana sih proses kegiatan yang kita lakukan selama praktek pemasaran di Puri Food and Healthy?
Nah, kita melakukan ada 4 proses gitu selama praktek pemasaran. Yang pertama itu membuat konten image produk untuk akun sosial media dari Puri Food and Healthy sendiri gitu. Jadi kita itu mengoptimalkan untuk kehadiran Puri Food and Healthy di dunia maya dengan fokus membuat konten-konten produk yang menarik dan informatif juga untuk akun sosial media dari Puri Food and Healthy. Jadi konten ini tuh nggak hanya bertujuan untuk meningkatkan interaksi dengan pengikut gitu, tapi juga bisa membangun citra merek dari perusahaan Puri Food ini sendiri gitu. Kemudian yang kedua, kami juga membantu melakukan promosi produk Puri Food and Healthy. Jadi untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi para pelanggan, jadi kami itu aktif untuk terlibat dalam merancang dan melaksanakan kampanye promosi di sosial media Puri Food and Healthy gitu dengan menggunakan hashtag khusus gitu, dan juga berkolaborasi dengan para pengguna sosial media gitu. Kemudian yang ketiga, kami membantu melakukan pemasaran digital melalui e-commerce Shopee Puri Food and Healthy. Jadi kami itu berupaya untuk menjadikan e-commerce Puri Food and Healthy ini sebagai destinasi pilihan untuk produk makanan dan minuman sehat gitu. Kemudian yang terakhir itu kami melakukan proses loading ke berbagai supermarket yang ada di Kota Medan. Nah, selain belajar proses loadingnya juga kami belajar untuk pengecekan sisa produk pada display produk yang ada di supermarket tersebut gitu. Selama kita melakukan kegiatan praktek ini kan tentunya ada yang namanya kendala. Nah, kendala apa saja sih yang kita hadapi itu selama kegiatan praktek pemasaran ini? Mungkin yang pertama lokasi tempat praktek yang jauh. Jadi kita menyesuaikan jadwal kita yang bikin tadinya kita bangun agak telat nih, jadi kita disiplin untuk bangun di setiap Seninnya. Jadi kita menyesuaikan apa yang sudah ditentukan sama Ibu Putri gitu. Nah, yang kedua mungkin komunikasi. Jadi kita terhambat komunikasinya di dalam kantor karena kita juga kurang yang namanya interaksi ke salah satu pegawai di sana. Jadi kita kayak kurang interaktif untuk bertanya-tanya apapun itu. Jadi kita banyak diamnya. Nah, selanjutnya itu mungkin penyesuaian diri ya, proses penyesuaian diri di lingkungan praktek. Jadi kita tuh harus menyesuaikan apa yang sudah ditentukan oleh Ibu Putri itu. Jadi kita harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan, kayak kita pulang jam 5 sore atau kita masuk di jam 10 pagi gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita lebih dituntut untuk mengembangkan ide dalam segi konten maupun pemasaran yang memang ditargetkan ke kita. Nah, mungkin yang terakhir kehabisan ide dalam konten mungkin ya. Jadi pas minggu pertama kita ada konten, terus pas minggu kedua baru kita kayak kehabisan ide, terus kita harus sharing ke sesama mungkin ini. Nah, pada Puri Food and Healthy ini kan tentunya memiliki target pasar. Target pasar apa aja sih yang ditentukan oleh Puri Food and Healthy, dan bagaimana sih strategi pemasaran yang diterapkan oleh Puri Food and Healthy? Nah, sebenarnya Puri Food and Healthy ini pada awalnya cuma berfokus pada supermarket aja, karena ya mungkin mereka merasa gitu kan, karena ini masih produk kecil, mungkin nggak bisa kayak besar gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, mungkin mereka mulai sadar gitu bahwa e-commerce itu penting. Apalagi sekarang ini kita seperti yang kita tahu, apalagi contoh mungkin kalian semua pakai Shopee, TikTok juga bisa belanja kan. Nah, di situ mungkin lebih mudah lah belanja online daripada beli ke supermarket. Magerah ke supermarket, mungkin banyak kan kayak gitu pikiran. Nah, terus juga kalau untuk di kalangan, mungkin Puri Food and Healthy ini semua kalangan juga masuk, karena harganya yang sangat mungkin kalau dibilang murah-murah gitu. Nah, terus juga untuk di Puri Food and Healthy ini juga
sebenarnya udah banyak beredar di supermarket. Seperti kita bisa jumpai di Maju Bersama Group, terus juga di Suzuya Group, terus Berstagi Group, sama banyak juga mitra lainnya. Nah juga kalau kita tahu Puri Food and Healthy ini juga udah kesebar ke pasar internasional, seperti udah ada di Malaysia, di Belanda, Jepang, sama di ITPC Saudi Arabia. Nah, strategi pemasarannya itu mungkin di Puri Food Healthy kami melakukan berbagai strategi. Nah, yang pertama yang kami lakukan itu mungkin pembuatan konten menarik. Seperti yang kita tahu, kalau konten kita menarik gitu, bahkan contohnya di TikTok lah, FYP gitu, pasti banyak orang yang kayak beli penasaran gitu, kayak mana sih rasanya. Nah juga terus kita juga konsistensi dalam memposting suatu video. Kenapa harus konsistensi dalam memposting video? Karena kalau contohnya kita konsisten gitu memposting video, masyarakat itu kan percaya bahwa produk ini tuh benar-benar bagus gitu. Karena setiap kita posting pasti kita postingnya manfaatnya. Kalau enggak, bagaimana apa saja sih keuntungan dalam pembelian produk ini? Nah juga kita menggunakan hashtag yang relevan atau yang bisa dibilang sekarang paling mudah FYP lah, paling mudah masuk ke beranda orang lain agar banyak yang mengenal gitu. Nah yang terakhir mungkin melakukan promosi diskon atau penawaran khusus. Nah mungkin nggak hanya ibu-ibu kali ya yang suka promosi, anak muda juga suka promosi, apalagi yang trade songkir gitu-gitu kan. Nah di Puri Food and Healthy juga mempunyai promosi diskon gitu, banyak juga yang kita dapatkan di promosi diskon. Oke, setelah melakukan kegiatan praktek pemasaran di Puri Food and Healthy ini, tadi kan Anda juga jelaskan mengenai kendala yang kita hadapin selama melakukan kegiatan praktek. Nah, hasil evaluasi kegiatan dan strategi alternatif penyelesaian seperti apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada kegiatan praktek pemasaran yang dilakukan pada Puri Food and Healthy? Untuk hasil evaluasi kegiatan sendiri dari beberapa kendala yang kita hadapi selama di Puri Food and Healthy ini, yang pertama itu tadi untuk mengatasi lokasi praktek yang jauh itu perlu dipertimbangkan untuk mencari lokasi yang lebih dekat dan strategis serta menyediakan transportasi untuk guna mengatur waktu dan mengurangi risiko keterlambatan. Yang kedua itu dalam hal komunikasi perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi kita untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, termasuk mengatasi rasa canggung. Yang ketiga itu untuk proses penyesuaian diri lingkungan praktek, penting untuk melakukan pembelajaran kepada praktikan kepada kita tentang suasana dan budaya kerja di tempat praktek tersebut. Yang keempat itu pekerjaan yang menuntut ketepatan, kedisiplinan, dan kreativitas yang tinggi. Untuk ini perlu diterapkan sistem manajemen tugas yang jelas dan pembinaan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kita itu dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kelima itu untuk mengatasi kehabisan ide dan pembuatan konten perlu dilakukan yang namanya itu sesi brainstorming untuk secara berkala dan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk berdiskusi dengan tim dan melakukan riset pasar secara teratur. Lalu strategi alternatif penyelesaiannya itu yang pertama mengatur waktu dengan sebaik-baiknya agar kita itu tidak terlambat ke tempat tabutnya itu. Yang kedua itu kita berusaha untuk membuka komunikasi dengan pemilik Puri Food and Healthy dan karyawan untuk mengurangi rasa canggung, dan kita juga dapat berinteraksi dengan pembimbing di tempat praktek untuk mendapatkan banyak informasi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh kita. Yang ketiga itu kita selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan praktek untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam bekerja dan menimbulkan suasana kekeluargaan sehingga menjadi lebih nyaman. Yang keempat itu kita selalu berusaha dan belajar untuk meningkatkan kedisiplinan, keterampilan, dan ketepatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing di tempat praktek kita. Yang kelima itu kita harus menyadari pentingnya berpikir kreatif
dan menumbuhkan kreativitas dalam diri kita. Nah, dalam hal ini kita berusaha untuk mencari ide-ide yang baru dan menarik gitu, agar dapat menghasilkan sebuah konten yang menarik. Yang terakhir adalah dokumentasi dari kegiatan praktek pemasaran usaha yang dilakukan kelompok 4 pada CV Jabal Rahmat atau Puri Food and Healthy.